Nah, ini dia nih, tim yang paling kita tunggu ya kan? Tim kesayangan satu umat galaksi kita, tim kuda poni kita, yaitu Scuderia Ferrari. Ferrari kayaknya emang bener-bener cinta sama kita semua coy. Karena apa? Karena mereka nge-launch mobil mereka di 14 Februari, yang dimana itu merupakan tanggal Valentine. Jadi bagi kalian yang merupakan tifosi dan jomblo, tenang saja karena Ferrari akan menyelamatkan kalian. Paling yang nggak bisa Ferrari selamatkan ialah nama mobil mereka dari tahun ke tahun. Lihatlah, berantakan kali kayak strategi mereka. Tapi ini dia, mobil SF23. Mobil SF23 ini kece kali lah. Dan prediksi gue, lagi dan lagi benar. Gue prediksi bahwa rear wing itu kemungkinan bakal diisi sama tulisan Ferrari. Kayak di Monza atau mungkin sponsor lah, nggak tahu. Dan beneran, ternyata emang tulisan Ferrari yang di rear wing itu. Lalu gue juga prediksi kalau warna hitam atau karbon tuh akan di-expand dikit, biar bisa nurunin berat mobil. Dan beneran terjadi, karena emang semua tim tuh kebanyakan kayak gini gitu. Ini mah udah bukan kuda poni lagi, kuda lubu lebih tepatnya. Nah, Ferrari mempertahankan C2 mereka yaitu Saipul dan Kartono. Tapi tim prinsipal mereka berubah. Mr. Binotto telah mundur dan digantikan oleh babe asal Prancis satu ini yaitu Fred Vasseur. Nah, mantap nih. Dan sekarang, gue akan ngebahas apakah 2023 akan menjadi tahun di mana Ferrari kembali juara? Nah, kalau udah ngedenger pembahasan soal Ferrari bersaing untuk juara dan mungkin juara, beberapa tifosi mungkin bersemangat dan optimis, dan beberapa tifosi lainnya juga bersemangat dalam pesimis lagi tapi. Karena setelah tahun 2008, Ferrari itu puasa gelar Jurdun, dan sampai sekarang masih nggak ada yang tahu kapan mereka bisa buka puasa. Mereka sempat beberapa kali tuh nyaris meraih juara dunia, tapi ya akhirnya menangis juga. Musim 2022 adalah salah satu musim di mana Ferrari mengalami awal yang baik, tapi seiring berjalannya musim, langsung nurun kayak prosotan. Alhasil ya kalah dari Max dan Red Bull yang mendominasi musim itu. Kalau kita evaluasi kembali musim 2022, menurut gue ada 4 masalah utama dalam tim Ferrari ini. Dan menurut gue ini menjadi alasan mengapa Ferrari itu gagal juara dunia musim lalu. Pertama sudah jelas manajemen tim, dari strategi, development mobil, dan moral tim. Strategi ya gue udah sering roasting di beberapa atau bahkan hampir semua video gue ya, karena emang sebabok itu strategi mereka. Lalu development mobil, mereka sebenarnya seimbang atau bahkan sedikit lebih unggul dari Red Bull di awal musim. Tapi makin kesini makin kesana, ya merosot kan, Red Bull juga malah makin ke atas. Lalu moral tim, setelah beberapa strategi luar biasa dalam menghancurkan balapan tim tapi sedikit down moral tim Ferrari, termasuk 2 pembalap mereka. Apalagi Saipul sempat diceramain Mr. Binotto setelah British Grand Prix. Dan opini publik tentu juga tidak membantu. Dan karena moral down inilah yang menciptakan masalah utama kedua, yaitu kepercayaan diri yang menurun. Masalah-masalah bisa aja muncul, tapi lu bisa melawan itu kalau kepercayaan diri lu tuh tetap tinggi. Tapi ini udah masalah manajemen cukup serius, kepercayaan diri mereka juga menciut. Pembalap mereka tuh beberapa kali melakukan kesalahan yang seharusnya itu tidak dilakukan. Ambil contoh aja Saipul di French Grand Prix dan Carlos di awal musim. Jadi konsistensi yang tidak konsisten. Lalu dari pit stop juga. Beberapa kali Ferrari gagal melakukan pit stop yang sempurna. Ada aja kejadiannya kan kalau nggak slow pit stop, apalah tuh yang ditabrak sama Carlos kan waktu itu. Dan emang. Dan ini juga nggak ngebantu para pembalap. Ini bisa aja disebabkan karena kurangnya kepercayaan diri para pit crew juga kan. Perlu diingat, sehebat apapun pembalap lu, F1 adalah tim sport. Jadi semua member tim punya perannya masing-masing untuk meraih gelar Jurdun. Tim F1 Ferrari tuh harus kembali solid di 2023, dan gue tuh mau lihat passion tim ini kembali lagi gitu, seperti di eranya Michael Schumacher. Lalu masalah ketiga, reliability. Mereka pas testing sebenarnya memiliki reliability yang cukup oke, dan kalau nggak salah nih ya, mengkoleksi lap terbanyak saat testing. Terbukti awal musim mereka kenceng dan reliable. Tapi sering berjalannya musim, kenceng sih kenceng, tapi reliable dalam menghancurkan balapan diri sendiri tapi. Banyak poin Ferrari melayang musim itu karena masalah reliability
dan kesalahan diri sendiri. Ini juga perlu diatasi kalau mereka mau juara musim ini. Kalau nggak mau ya biarin aja. Nah, sekarang kita ke masalah keempat, yaitu Max Verstappen. Mau ngomong apa lagi kalau soal Max ya kan? Mau ngalahin dia sekarang itu susah. Sama susahnya kayak melupakan kejadian Abu Dhabi 21. Walaupun gue percaya kalau sebenarnya Saipul bisa menantangnya. Tapi untuk mengalahkannya ya perlu dilihat kembali performa dia nanti di musim 2023 ini. Gue sebenarnya percaya dia bisa mengalahkan Max, tapi kalau misalnya gagal pun, setidaknya doronglah sampai balapan terakhir. Tapi bang, sakit lah nanti kalau kita kalah di balapan terakhir. Nyeseknya itu loh. Gini guys, kalian tuh misalnya nih ya, beneran bisa didorong sampai balapan terakhir. Itu kan menunjukkan bahwa Ferrari itu ada progresnya. Meskipun kalah nantinya, tapi hasil itu kalau menurut gue ya udah bisa lah dibanggakan. Karena terakhir kali pembalap Ferrari mendorong persaingan gelar Jordan sampai balapan terakhir itu pas 2012, hampir 11 tahun yang lalu. Nah itu Nando versus Asep. Daripada udah nyerah duluan, padahal masih ada 4 atau 5 balapan lagi, kata gue mending dorong sampai balapan terakhir aja ya kan? Ya enggak? Gimana menurut kalian? Oh enggak lah, kita maunya juara dunia bang. Babe Fred tentu memiliki pekerjaan yang cukup berat di musim pertamanya sebagai tim prinsipal Ferrari. Ya iyalah, menjadi bagian dari Scuderia Ferrari itu, mau dimanapun role-nya, selalu berat bos. Tapi kalau ngeliat komen-komen dia selama ini, dia cukup pede bahwa Ferrari akan kembali bersaing di depan dan Jordan tentunya. Dia juga bilang bahwa tim akan melihat kesalahan-kesalahan yang membuat mereka gagal Jordan musim lalu dan memastikan bahwa hal itu terjadi di musim ini. Wow, ada yang panik nih kayaknya nih ya. Yang ngomong memang mudah, mengimplementasikan harapan itu yang sulit. Tapi entah kenapa, gue percaya bahwa dia adalah orang yang tepat untuk Ferrari, dan dia akan membantu gelar Jordan itu kembali ke Maranello. Tifosi jangan pesimis, memang betul, kadang pesimis itu bawa berkah. Tapi sejauh ini kalian optimis atau pesimis pun sama aja hasilnya, sama-sama nggak jelas. Jadi optimis aja lah ya, dan gue sih percaya bahwa Ferrari itu akan kembali menjadi juara konstruktor. Jangan salah kalian. Juara konstruktor itu menurut gue cukup realistis, kata gue musim ini ya. Kalau Jordan pembalap ya di musim ini ya udah jelas bukan Asep. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian mobil SF23 ini? Cakep? B aja? Atau meh? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa juga tuh subscribe YouTube channel Over-Under dan follow juga IG-nya sama IG gue juga sekalian. Dan seperti biasa, mau mengingatkan kembali, ini juga udah mobil ke-8. Kalau kalian punya meme mengenai livery launch F1 2023 ini, bisa di-share di IG Feeds dan tag juga IG F1 Meme Indonesia. Jangan di-private ya akunnya, biar gue bisa lihat. Ingat di IG Feeds, dan nanti gue akan buat videonya kalau 10 mobil tuh udah di-reveal semua. Oke lah, itu aja. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.